Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan suatu materi yaitu mengenai sistem respirasi atau yang kita kenal dengan pernapasan. Untuk itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri, Sherly Maharani. Nama saya Ruby Julfikar. Perkenalkan, nama saya Seni Tomadi. Pengertian: proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Organ sistem respirasi ada rongga hidung, rongga mulut, laring, trakea, bronkiolus, paring, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Saluran napas atas ada rongga hidung, lidah, jakun, laring, trakea, kerongkongan, tonsil, epiglotis, dan faring. 1. Rongga hidung. Rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung di dalam mukus, merupakan tempat masuknya udara bernapas. Berfungsi untuk menyaring udara, menghangatkan pernapasan, dan berperan dalam resonansi udara. Di rongga hidung ada serabut saraf pembau atau olfaktori, ada serabut saraf ke otak, salia saraf pembau, lendir, dan tulang hidung. Paring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan sistem respirasi trakea. Terdapat 3 bagian paring, yaitu nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, orofaring atau membuka ke arah rongga mulut, dan yang ketiga laringofaring atau membuka ke arah laring. Laring adalah struktur epitel kartilago yang menghubungkan paring dan trakea. Laring sering disebut dengan kotak suara yang terdiri epiglotis, daun katup kartilago yang menutupi ostium ke arah laring selama menelan. Glotis, ostium antara pita suara dalam paring. Kartilago tiroid. Kartilago terbesar di trakea, sebagian besar kartilago membentuk Adam's apple. Kartilago krikoid, satu-satunya cincin kartilago yang komplit pada laring, terletak di kartilago tiroid. Kartilago arytenoid. Kartilago arytenoid digunakan dalam gerakan pita suara dengan kartilago tiroid. Pita suara, ligamen yang dikontrol oleh gerakan otot yang menghasilkan bunyi suara. Trakea. Trakea disebut batang tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang disebut karina. Lapisan luar terdiri dari jaringan ikat. Lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Lapisan terdalam terdiri dari jaringan epitel bersilia yang menghasilkan lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk ke paru-paru bersama udara. Paru-paru manusia terdiri dari bronkus kanan, lobus kanan, trakea atau kerongkongan, bronkus kiri, bronchi, bronkiolus, lobus kiri, pleura, larynx, diafragma, dan alveoli. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Tiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir dan kiri 2 gelambir. Yang selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus ini terdapat menjadi 2. Yang pertama bronkus kanan dan bronkus kiri. Disebut bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 3 lobus dan bronkus kiri terbagi menjadi 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmental ini terbagi menjadi bronkus segmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri limpatik dan saraf. Yang selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus ini mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir yang menyelimuti dan
dan tidak terputus untuk melapisi bagian dalam jalan napas. Yang selanjutnya yaitu alveoli. Alveoli ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Tipe yang kedua yaitu sel yang aktif dalam secara metabolik dan mensekresi surfaktan. Yang ketiga adalah sel-sel makrofag yang merupakan sel-sel fagoplastis yang bekerja sebagai metode pertahanan. Pleura terbagi menjadi 2. Yang pertama pleura perientalis yaitu yang melapisi rongga dada, dan yang kedua adalah pleura visceralis yang menyelubungi setiap paru-paru. Selanjutnya adalah fisiologi sistem pernapasan. Pernapasan ini adalah pertukaran antara udara individu dan lingkungannya, di mana udara yang dihirup dan karbon dioksida yang dibuang. Proses bernapas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ventilasi, yang kedua adalah difusi, dan yang ketiga adalah transport. Yang pertama yaitu ventilasi, merupakan masuk dan keluarnya udara atmosfer dari alveolus ke paru-paru, ataupun sebaliknya, proses keluar masuknya udara paru-paru tergantung pada perbedaan tekanan udara atmosfer dengan alveoli. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi ini. Yang pertama, tekanan udara atmosfer, yang kedua jalan nafas yang bersih, dan yang terakhir adanya pengembang paru yang adekuat. Yang kedua yaitu difusi, merupakan proses pertukaran gas-gas yaitu oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dan kapiler paru-paru. Proses keluar masuknya udara yaitu mulai dari darah yang bertekanannya lebih besar ke darah yang tekanannya lebih rendah. Perbedaan tekanan pada gas-gas terdapat pada masing sisi-sisi membran respirasi. Untuk itu, sangat mempengaruhi sistem difusi ini. Yang ketiga, yaitu transport pada sistem respirasi, merupakan pengangkutan oksigen melalui darah ke sel-sel jaringan, dan sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan kembali lagi ke paru-paru. Penuaan pada sistem respirasi, perubahan klasifikasi cartilago costa, menghasilkan peningkatan diameter antero-posterior. Kedua, peningkatan pernapasan abdomen dan diafragma. Ketiga, peningkatan kerja pernapasan, menghasilkan perubahan penurunan parsial oksigen. Yang kedua, perubahan atrofi otot pernapasan, yaitu hasilnya peningkatan resiko untuk terjadinya kelelahan otot. Perubahan yang terjadi yaitu penurunan kecepatan aliran ekspansi maksimal. Itulah pemaparan materi-materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.